Selamat siang. Saya sering mengatakan, sudah sering saya katakan bahwa dunia tidak sedang baik-baik saja. Ancaman perubahan iklim sangat nyata, kenaikan permukaan laut, pencemaran laut oleh sampah dan limbah, dan semakin terasa dampaknya dan mengancam tidak hanya bagi keberlangsungan laut, tapi juga kedaulatan dan kesatuan wilayah negara. Pelaksanaan KTT AIS ini merupakan salah satu komitmen Indonesia untuk bekerja sama di level yang lebih tinggi, menjadi organisasi internasional dalam melakukan langkah-langkah konkret untuk penanganan isu kawasan dan isu dunia, dan untuk terus menyuarakan kepentingan negara-negara berkembang dan negara-negara kepulauan. KTT AIS sepakat untuk memegang prinsip solidaritas, kesetaraan, dan inklusivitas sebagai landasan bersama dalam bekerja sama. Negara berkembang dan negara kepulauan memiliki hak yang sama untuk maju, memiliki hak yang sama untuk melakukan pembangunan. Oleh sebab itu, kolaborasi dan kesatuan negara kepulauan dan negara pulau sangat dibutuhkan untuk dapat tumbuh bersama dan mengatasi beragam tantangan-tantangan yang ada, di mana Indonesia sebagai negara maritim akan terus menjadi barisan terdepan mendukung AIS Forum sebagai kerjasama yang inklusif negara kepulauan dan negara pulau. Dan Indonesia juga berkomitmen menyiapkan dana hibah untuk dimanfaatkan terutama dalam mengatasi perubahan iklim dan pengembangan inovasi baru dan tata kelola laut yang berkelanjutan. Berbagai kerjasama AIS juga telah memberikan manfaat yang konkret kepada masyarakat, termasuk bagi masyarakat pesisir melalui pemberian beasiswa, pendanaan riset bersama, pengembangan AIS Blue, Startup Hub, pelatihan digitalisasi UMKM, pengembangan pendanaan inovatif. Selain itu juga memberikan manfaat strategis terkait dengan penghitungan karbon laut dan pelestarian hutan bakau. Bagi Indonesia, laut bukan pemisah, tapi laut justru sebagai pemersatu, laut justru sebagai perekat dan penghubung. Oleh sebab itu di Forum AIS, Indonesia mengajak seluruh negara yang hadir untuk tetap menjaga kesatuan dan kolaborasi walaupun di tengah dunia yang terbelah, karena kolaborasi adalah kunci kemajuan. Demikian, terima kasih. The President welcomes 3 questions. We will now give the floor for the first question. Selamat siang, Pak. Izin, saya Galuh Praba dari TVRI Bali. Dalam pertemuan KTT AIS, Indonesia akan memimpin negara pulau dan kepulauan tentunya untuk bersinergi, Pak, dalam upaya mengembangkan inovasi yang tadi Pak sampaikan untuk mengatasi permasalahan global, khususnya krisis iklim dan sampah plastik. Apa kemudian, Pak, upaya nyata yang akan dilakukan serta manfaat apa yang akan dirasakan masyarakat Indonesia secara langsung? Terima kasih. Now we give the floor for the second Ya, question. mungkin saya jawab dulu aja lah. Saya jawab dulu. Jadi negara kepulauan dan negara pulau ini adalah negara yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim. Sehingga butuh inovasi, butuh teknologi, dan AIS Forum mendorong pengembangan inovasi yang mencakup 4 area kerjasama, yaitu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim,
kemudian implementasi ekonomi biru, kemudian yang ketiga perlindungan ekosistem laut, dan yang keempat pemajuan tata kelola laut yang baik. Dan sebagai negara kepulauan tentu ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat karena laut adalah sumber kehidupan, utamanya nelayan. Dan inovasi yang ditemukan dapat kita terapkan. Saya kira yang paling penting itu. Now we give the floor for the second question. Sudah. Good afternoon, Mr. President. I'm Ito from NHK Japan. I want to ask about Indonesia's initiative for this forum. Recently, especially Pacific Islands countries, major powers are trying to increase their influence. Amid this situation, Indonesia is as one of the global South leader. How do you view the importance of Indonesia's initiative to strengthen the cooperation among the countries? Thank you. Yeah, at the time when many parties choose rivalry, Indonesia chooses to strengthen cooperation and collaboration. That is inclusive with many countries as possible. At the time when many parties prefer long discussions, Indonesia chooses concrete cooperation, whose benefits can be felt immediately by the people. This is an initiative whose purpose in none other than to create an Indo-Pacific region that is peaceful, prosperous, and stable. Because what we want is to grow together, to progress together, and to prosper together. Thank you. And now we Sudah give... saya kira? Masih? Sudah sekali, satu lagi. We will now give the floor for the third and last question. Nih. Terima kasih Pak Presiden. Saya Mahdi Pak dari Harian Kompas. Ada dua pertanyaan mengenai... Satu saja. Baik Pak, kalau gitu saya ikat jadi satu Pak. Oke. Mengenai konsep blue economy Pak Presiden, kita kan beberapa tahun ini kita membicarakan mengenai green economy, dan itu green economy Pak, tarik menarik dengan antara negara maju dan negara miskin berkembang sangat kencang seperti itu. Nah, bagaimana Indonesia sebagai pemimpin di forum ICE ini bisa memastikan bahwa konsep blue economy itu benar-benar berkeadilan untuk negara-negara kepulauan dan pulau, termasuk Indonesia dalam hal ini. Terima kasih Pak. Ya, potensi ekonomi biru sangat besar di negara kita, juga di negara-negara kepulauan dan negara pulau, dan perlu dimanfaatkan agar berkelanjutan, agar bisa menjadi pilar pertumbuhan, menjadi pilar kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, kerjasama yang dilakukan penting untuk digerakkan berdasarkan prinsip bahwa laut harus menjadi sumber kehidupan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Saya banyak bertanya juga ke negara-negara kepulauan dan negara pulau lainnya, baik Presiden maupun Perdana Menteri, polisi apa yang sudah dilakukan di sana, dan ICE Forum telah menyepakati di mana tadi sudah saya sampaikan bahwa solidaritas, bahwa kesetaraan dan inklusivitas itu adalah landasan bersama. Oleh karena itu,
kerjasama yang dilakukan penting untuk digerakkan berdasarkan prinsip bahwa laut itu sumber kehidupan. Tambah. Terima kasih Bapak Presiden. Teman-teman mungkin hanya menambahkan sedikit. Biasanya ada pertanyaan mengenai apa hasil utama dari KTT yang pertama yang dilakukan dalam konteks ICE Forum ini. Jadi KTT ini menghasilkan sebuah deklarasi teman-teman. Deklarasi dengan judul Solidarity of the Archipelagic and Island State Forum. Nah, pertanyaan selanjutnya tentunya apa isi deklarasi tersebut? Ada dua hal besar isi dari deklarasi tersebut, yaitu pertama, para pemimpin sepakat untuk meningkatkan kerjasama dalam konteks ICE Forum yang lebih bersifat charter-based menuju pada pembentukan sebuah organisasi internasional. Di dalam kaitan ini, para leaders menugaskan para menteri dan juga SOM untuk mulai bicara roadmap dan untuk bicara mengenai masalah modalitiesnya. Hal kedua yang dicangkup dalam deklarasi, tadi Bapak Presiden sudah menyampaikan mengenai prioritas-prioritas kerjasama yang akan dilakukan ke depan. Ada 4 prioritas yang masuk di dalam deklarasi. Yang pertama adalah mitigasi dan perubahan iklim, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Yang kedua adalah ekonomi biru. Tadi ada pertanyaan mengenai ekonomi biru, so blue economy is there as one of the priorities. Dan juga ekoturism. Ekoturism juga banyak dibahas di dalam pertemuan. Prioritas ketiga adalah mengatasi sampah laut, marine and coastal plastic debris. Dan yang keempat adalah tata kelola maritim yang baik atau good marine governance. Dan yang membedakan forum ini dengan forum-forum yang lain, forum-forum yang lain mungkin lebih banyak top down. Sementara forum ini, kalau teman-teman tadi di pembukaan melihat videonya, banyak sekali yang community based, yang dari bawah dilakukan kerjasama yang betul-betul menyentuh kepentingan rakyat. Dan di dalam acara makan siang tadi, kita hadirkan 2 briefers, yaitu yang pertama yang mewakili kelompok anak muda inovators, dan satu lagi yang betul-betul mewakili anak muda yang memiliki ide-ide baru di dalam menangani perubahan iklim. Jadi pada saat kita bicara mengenai masalah inclusiveness, we walk the talk, bahwa kita betul-betul inklusif, community based dari bawah ke atas dan juga mencakup semua stakeholders. Terima kasih Bapak Presiden. Bu Menteri LHK, tambah. Izin Bapak Presiden yang kami hormati, kawan-kawan media, mohon izin kami melaporkan bahwa salah satu side event dari ICE Forum ini adalah terkait dengan kehutanan. Pada konteks side event ini berkembang diskusi tentang kewaspadaan kita untuk memanfaatkan hutan di dalam mengendalikan perubahan iklim. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa kondisinya sudah cukup kritis. Oleh karena itu di dalam side event berkembang diskusi tentang awareness kepada forest, dalam hal ini mangrove, dari negara-negara ICE. Kalau kita lihat contohnya Indonesia punya 120 juta hektar, Papua New Guinea punya 36 juta hektar, Suriname kira-kira 18 juta hektar, kemudian Filipina hampir 8 juta. Jadi banyak sekali juga mereka punya hutan, dan ini katakanlah bisa menjadi diskusi awal yang akan kita bawa nanti di COP28. Mangrove kemudian menjadi pembahasan yang intens karena kalau bicara hutan di wilayah kepulauan pasti larinya melipir dari wilayah pesisir sampai ke daratan untuk mangrove. Dan kemarin beberapa menteri Pak Presiden kami laporkan juga ada yang nengokin persemaian mangrove G20 kita, Menteri Seychelles dan Menteri Sao Tome katanya juga mau belajar, dan pada dasarnya didiskusikan dan akan terus dikembangkan. Ini baru permulaan, tapi kita sudah mengawali. Terima kasih Bapak Presiden. Thank you, Excellencies. The press conference is now concluded. The President of the Republic of Indonesia will leave the room. Thank you.
sebagai negara besar harus berani melangkah, harus berani memiliki agenda besar untuk kemajuan negara kita, untuk kemajuan bangsa.